Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kacamata Dakwah. 6. Pelajaran Surat Al-Fatihah untuk kehidupan. Surat Al-Fatihah disebut juga induk Al-Quran, terutama karena berisi tema-tema pokok Al-Quran. Nama Allah adalah tema utama dalam Al-Quran yang dikemukakan dalam ayat, kuasa, kasih sayang, perintah, dan larangannya. Kemudian setelah itu, tema pokok Al-Quran adalah alam sebagai kuasa penciptaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergelarnya semesta sebagai wujud kasih sayang Allah dan prinsip keterbatasan selain Allah yang akan berakhir pada hari pembalasan. Surat Al-Fatihah membuka wawasan manusia akan keberadaan Allah dengan seluruh tindakannya yang tak terhingga, penguasaan yang tak terhingga, kasih sayang yang tak terbatas, dan kuasa atas waktu menjadi pembuka bagi penerimaan manusia bagi Allah. Ketiganya merupakan hal yang tidak bisa dilakukan manusia, dan karenanya paling dibutuhkan manusia. Tidak ada yang memiliki ketiganya sekaligus kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran atas ketiga hal ini mendorong manusia untuk bergantung kepada Allah dan beribadah padanya. Seraya mengatakan, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Dalam dua ayat terakhir ditegaskan perlunya memohon pada Allah untuk membimbing di jalan sirat yang secara cepat langsung menuju kebahagiaan atau al-mustaqim. Jalan itu adalah jalan yang pernah Allah berikan kepada para nabi, rasul, siddiqin, solihin, dan syuhada. Inilah pembuka Al-Quran tentang tauhid yang sangat sederhana, namun mendasari semua uraian lainnya dalam Al-Quran. Inilah 6 pelajaran surat Al-Fatihah untuk kehidupan. Pertama, mulai dengan nama Allah. Bahwa dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, seorang Muslim memulai segala sesuatu. Dia memohon dan berserah kepada Allah. Memulai apapun dalam bingkai kasih sayang adalah ciri seorang Muslim. Jika ingin Allah menyayangi, maka tebarkan kasih sayangnya. Kedua, bersyukur dan bekerja maksimal. Bahwa jika ada zat yang layak dipuji, maka ia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah, keberadaannya layak dipuji. Dia Tuhan seluruh alam, juga layak dipuji. Dia Tuhan yang menciptakan, Tuhan pemberi rezeki. Dia tidak memerlukan hamba, dan hamba memerlukannya. Manusia yang bijak adalah manusia yang tahu berterima kasih dan bersyukur. Cara bersyukur ialah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan juga dengan beraksi dengan perbuatan. Wujud nyata syukur dapat dilihat dengan maksimal dalam bekerja, sebagaimana firman Allah, "Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur." Quran Surat Saba ayat 13. Ketiga, harus lebih baik dan tebar kasih. Bahwa diulangi nama terbaiknya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, karena rahmat dan kasihnya lebih dominan daripada murkanya. Ini semua mempunyai hikmah bahwa Allah menginginkan Muslim untuk menjadi makhluk yang melakukan terbaik dalam bingkai kasih sayang. Keempat, orientasi jauh ke depan yaitu akhirat. Allah sebagai pemilik hari pembalasan adalah salah satu alasan kenapa Muslim memujinya. Dia sebagai zat yang adil dan rahmat, memperlakukan Muslim dengan rahmat dan memperlakukan kafir dengan adil. Muslim juga masuk surga semata berkat rahmatnya, bahwa Muslim yang berorientasi akhirat, dunia pasti dia dapat. Manusia yang berorientasi dunia tidak akan mendapatkan akhirat. Kelima, meyakini bahwa hidup ini adalah pengabdian pada Allah. Hanya kepada Allah kita menyembah dan beribadah serta tidak menyekutukannya dengan apapun. Ini semua tidak akan terjadi tanpa pertolongannya. Hanya kepada Dia kita mohon pertolongan.
Kebergantungan makhluk kepada Khalik adalah kebergantungan membahagiakan. Dia kekal dan abadi. Sebaliknya, kebergantungan makhluk terhadap makhluk lain sangat menyengsarakan, karena makhluk tidak kekal dan abadi. Hari ini kuat, esok dapat lemah dan punah, sehingga hidup ini indah jika orientasinya lillah. Keenam, terus berdoa. Doa kesuksesan sejati ialah, tunjukilah kami jalan yang lurus menuju ridho dan surgamu, dengan tetap mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Jalan yang membahagiakan seperti orang-orang yang telah Allah beri nikmat, bukan jalan yang menyengsarakan seperti mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Al-Fatihah adalah surat pertama dari Mushaf Al-Quran. Di samping itu, ia adalah surat yang paling sering dibaca oleh setiap muslim. Sebagai Ummul Quran, di dalamnya terdapat kiat-kiat memaknai kehidupan. Kiat tersebut memahamkan kita bahwa menjadi muslim adalah menjadi manusia yang bahagia, karena dia mengetahui tujuan dan memiliki jalan yang nikmat untuk mencapai tujuan itu. Demikianlah 6 pelajaran surat Al-Fatihah untuk kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.